yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski Masih di Selasa Berkelana dengan tema merintis usaha dari titik terendah. Ya, jadi buat kalian yang punya usaha ya di titik manapun, terendah, tengah, atau udah melejit dan mau nanya-nanya, silakan boleh banget di Facebooknya Top FM 951 Bumi Ayu, atau bisa WhatsApp di 0856 020 37951. Oke, jangan lupa giveaway-nya juga nanti bakal ada yang menang tentunya. Betul, dan kemarin selamat ya untuk siapa namanya yang kemarin menang giveaway? Eliza. Selamat. Udah dikasih ya? Iya, dapat buku dari Kak Devi juga ya. Oke, kita lanjut aja nih ya. Kita lanjut bincang-bincang sama Opa Andre. Oke, tadi kita bahas terakhir itu tentang meningkatkan penjualan produk ya. Kalau dari Mas Andre gimana nih? Tipsnya untuk waktu itu kan berarti Toko Harum itu udah cukup lama kan? Udah cukup. Meremajakan Toko Harum seperti apa? Mungkin cerita awalnya dulu ya. Iya. Aku megang gitu kan. Karena memang konsepnya orang tua kan masih jadul banget gitu kan. Harus ngelayanin sendiri, harus susah lah gitu kan. Aku datang ke situ, omsetnya nggak besar gitu. Ternyata barangnya cuma sedikit. Terus pegawai juga baru satu aku masuk gitu. Wah, ini mah butuh ekstra pikiran, ekstra tenaga. Waktu itu tahun berapa pertama? Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu baru ya. 2 tahun lalu gitu kan. Baru satu pegawai dan belum banyak pelanggan karena no brand gitu loh. Nah, makanya jadi mungkin aku belajar juga di situ kan. Belum terlalu berpengalaman juga, aku belajarnya branding itu penting banget sih. Branding itu penting banget. Jadi sebagaimana mungkin orang beli produk itu bukan kayak misal ini contoh ya. Ya. Sambil promosi juga sih. Boleh dilihatin ke kamera. Jadi ini keripik tempe. Yaps. Di toko manapun ada. Di Toko Harum, di dimanapun ada lah, di Bumi Ayu. Tapi kenapa orang mau belinya di Toko Harum ya karena kita make a brand dan yang jelas kita harus punya produk yang berkualitas, packingannya bagus, pelayanannya bagus ya kan. Terus satu yang paling utama kalau orang buka melempem atau nggak renyah atau basi, tukar ke situ dapat produk yang baru. Itu boleh ditukar. Boleh. Jadi konsepnya kita ya pelanggan banget, mengutamakan pelanggan gitu loh, mengutamakan kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan. Maka dengan sendirinya bisnis itu akan tumbuh. Apapun produknya, nggak cuma toko. Kalau udah ada toko ya puji Tuhan kita tinggal lanjutin aja gitu. Tapi kalau kalian punya brand, kalian ya itu tadi di awal aku bilang kan, apa sih yang bisa meningkatkan produk aku daripada orang lain? Bukan cuma itu mah nggak enak, nggak usah bilang gitu. Itu jatuhnya dosa menurut aku. Iya. Ya kan, kita ningkatin aja, orang bakal tahu kualitas terbaik gitu kan. Brand juga kita harus bikin. Toko Harum nih, berarti orang dengar brand ini, oh ini snack nih yang berkualitas gitu. Oke. Siapapun kayak misal Eli, oh Eli nih penyiar yang keren, lucu gitu. Personal branding gitu kan. Oke, thank you. Personal brandingnya itu harus benar-benar dapat. Maka diingat orang kalau beli snack kesini aja gitu. Aku juga baru nemuin ini sih, kayak caption kebahagiaan kecil saat nyemil. Kayaknya sepanjang aku di toko-toko di Bumi Ayu belum ada deh. Maksudnya ini kan berarti kayak toko-toko biasa kan di pinggir jalan gitu kan ya Mas ya, jual makanan jajanan kayak gitulah. Betul. Aku sih baru lihat sih ada caption kayak gini, walaupun ini kecil tapi menurut aku bagus lah buat diposting. Nah itu salah satu trik juga sih. Kalau misal kita sebut brand KFC, apa nih jargonnya? Jagonya ayam. Jagonya ayam. Kan keinget terus kan? Yap. Nah
Sama seperti itu, aku pengen bikin seperti itu. Walaupun harus butuh waktu, buat promosi juga butuh dana kan dan sebagainya. Tapi mulai aja dulu lah, apa sekreatif kita gitu. Nilai tambah produk kita tonjolin, pelayanan kita tonjolin. Kita harus jadi beda dari orang lain, gitu aja. Yaps. Kalau misalkan nggak mampu untuk beli jasa desain, ya bisa lah ya pakai Canva, pakai PixArt gitu ya Mas ya. Dari hal-hal kecil. Oke, berarti yang pertama nih branding ya Mas ya. Terus selanjutnya ada apa lagi nih Mas? Yang kedua sih kita harus benar-benar manajemen produk ya. Walaupun itu butuh waktu ya. Quality control ya itu kan. Quality control itu kan banyak banget cabangnya. Kita juga harus digitalisasi kan. Dari yang aku pegang awal kan pakai kalkulator biasa gitu kan. Sederhana orang tua saya itu harus dirubah, masukin data-data ke aplikasi dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Enjoy aja. Yang penting ketika kita mengerjakan sesuatu itu passion. Tadi aku baru ngobrol sama Rizky kan, sama Elizabeth kan. Yang penting kita udah nemuin passion kita. Jangan karena ya boleh lah kalau kepepet kita jualan. Tapi yang paling penting kita sedini mungkin buat anak muda itu harus menemukan passion. Yang passion itu gimana sih? Yang kita tuh ngerjain walaupun capek tapi seneng. Iya. Gitu loh. Ya capek tapi enak ngerjainnya gitu. Suka aja. Jadi bukan karena keterpaksaan buat mengerjakan itu, tapi karena suka. Nah, kalau udah di tahap itu kita ngerti, mau ngerjain sampai malam, mau mikir sampai sebelum tidur, bisnis apapun itu akan ketemu dan itu akan nggak membebani hidup kita. Even suatu mungkin ada jenuh gitu kan, tadi Rizky bilang kan ada jenuhnya, tapi kita balik lagi, kita harus tahu siapa kita dulu dan sampai di titik ini kita harus bersyukur siapa kita dulu gitu. Makanya kita harus terus maju gitu. Kalau kita anak muda biasanya kalaupun kita melakukan sesuatu nggak menghasilkan uang, seenggaknya kita senang gitu ya. Setuju nggak Mas? Setuju. Iya, biar kita happy gitu. Karena memang ketika kita melakukan sesuatu yang punya menghasilkan banyak uang tapi kita nggak happy juga kurang gitu ya. Kan. Kayak nggak ada esensinya gitu. Tapi harus real juga sih. Iya benar. Kita seneng ini terus tapi mengabaikan kesenangan, mengabaikan kewajiban lain kan itu tidak dewasa sebenarnya. Oke, next ada lagi mungkin untuk tips yang lainnya ya. Apa ya? Ya itu digitalisasi, kita sekarang udah zamannya modern, kita harus masuk Shopee mungkin. Kamu punya produk masukin Shopee, Tokopedia, bikin website, terus apalah e-commerce yang lain yang sudah merajalela di Indonesia. Yang aku rekomen sih itu Tokped sama Shopee itu, sama Bukalapak lah itu. Itu harus banget kalau kalian punya usaha masukin ke situ. Karena ya mungkin bulan-bulan awal waktu Covid ya, waktu awal-awal marak gitu kan, wah omset turun semua tuh. Semua bisnis di Bumiayu mungkin kan itu kecuali kesehatan ya. Iya. Kecuali kesehatan itu turun. Nah, kalau kita terperangkap dalam situasi itu, kita hanya menjadi orang yang bersungut-sungut. Kita, wah kenapa sih kondisi gini? Kita harus cari cara gitu loh. Dari Bumiayu kita harus menjangkau seluruh Indonesia. Dan memang susah memulai itu. Jadi aku nguploadin di Shopee itu butuh waktu sebulan buat ngupload sekitar 200 produk. Itu pun belum ada yang beli. Baru satu sebulan loh pertama upload gitu kan. Oh, sudah pokoknya upload terus kan. Aduh, kita belajar juga di YouTube kan banyak banget cara-cara meningkatkan penjualan di Shopee. Lakuin aja itu, lakuin terus konsisten lakuin. Walaupun belum ada hasilnya, yang tadi kayak kalian bilang tuh, kita senang lakuin, belum ada hasilnya, lakuin aja. Lakuin terus kan. Sampai akhirnya puji Tuhan sekarang omsetnya bagus dari Shopee. Gitu. Ada aja jalan. Ya, ini sih motivasinya gini. Kalau kita udah ngelakuin dari antara 1 sampai 100%, kita udah maksimal 90%, biar 10% Tuhan yang lakuin lah. Ya kan? Yang nyelesain Tuhan. Kita tuh cuma manusia, nggak bisa excellent, nggak bisa sempurna. Serahin aja udah ke Yang Maha Kuasa mengatur hidup kita gitu. Branding, digitalisasi, berarti yang ketiga kita namain apa ya? Berserah.
Oke, harus menahan diri. Oke, dan menurut aku sih ini perlu banget ya dilakuin untuk kalian pendengar di luar sana yang mungkin lagi punya bisnis terus kayak nanggung gitu, kayak di ambang batas mau serius atau mau udahan gitu ya. Mungkin bisa banget sih ngelakuin tips-tips ini karena kita nggak harus belajar dari orang juga, kita bisa lewat YouTube juga gitu ya, kayak tadi yang Mas Andre bilang. Jadi nggak ada lagi kayak kita alasan untuk gue nggak tahu mesti belajar sama siapa lagi gitu ya. Iya benar banget sih. Jadi mungkin buat kalian para pendengar Radio Top FM yang malam hari ini ngerasa yang punya bisnis tapi kayaknya lagi agak suram, sepi-sepi aja gitu. Jangan menyerah karena memang semua orang yang udah pernah sukses pun pasti pernah ngalamin di titik tersebut. Iya benar. Semua profesional pasti terlahir amatir. Mana ada bayi bisa langsung jualan gitu ya. Ya. Oke, dan untuk sekarang berarti memang di online pun aktif terus. Aktif. Mungkin teman-teman bisa cek juga sih. Namanya apa, siapa tahu ada yang mau order gitu kan. Iya. Harum Snack. Namanya sama kayak tokonya Harum Snack. Dan sebenarnya bisnis itu tumbuh kalau kita fokus dan konsisten ya. Ini mungkin kalau cara-cara meningkatkan Shopee itu udah banyak banget di YouTube gitu kan. Kita bisa belajar dengan gratis cuman modal kuota gitu kan. Tapi ya itu balik lagi, nilai plus dari toko itu apa? Banyak banget yang jualan snack di Shopee coy. Ya kan? Ya ampun, kalian coba search keripik tempe. Becibun banget jualannya gini. Bahkan harganya ada yang lebih murah. Gitu kan. Tapi kenapa aku jual dengan harga segitu orang juga mau beli? Ya karena kita pelayanannya bagus. Contoh ada chat, orang masuk ke Shopee, kita cepet bales gitu kan. Ada barang yang nggak ada, kita cepet bales. Terus itu nilai plusnya ketika orang pesen, kita masukin bonus itu gitu kan setiap pemesanan. Makanya dia kasih bintang bagus di toko. Jadi tokonya naik terus. Nah ini terakhir puji Tuhan, dalam sebulan ada sekitar 250 pesanan Shopee. Satu bulan. Puji Tuhan dari Shopee. Nah, kuncinya sebenarnya konsisten dan sangat menjaga kualitas produk sama pelayanan. Apalagi kepercayaan pelanggan ya. Kepercayaan pelanggan. Bilang tadi 1 bulan ngejual ratusan produk. Aku jadi inget yang pertama Doraya Cerut gak ada yang beli, tahu gak sih? Dari awal yang gak beli terus sekarang sebanyak itu keren sih. Terus kalau misalkan pengalaman yang menarik mungkin ya dari selama tadi Mas Andre di titik terendah sampai sekarang, tadi alhamdulillah ya udah penjualannya lumayan. Pengalaman paling menarik itu pas apa tuh Mas Andre? Pengalaman paling menarik ya selama menekuni bisnis. Sebenarnya gini, ada teman aku yang bilang, kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Kalau kita punya impian, aku pengen toko, dulu waktu pegawai 1 aku pengen toko pegawai 5. Puji Tuhan sekarang pegawainya 9. Itu udah lebih dari bonus ekspektasi. Banget. Makanya you are more than what you think gitu. Yang jelas jangan pakai kekuatan kamu sendiri, pakailah kekuatan bersama yang di atas, yang punya kamu gitu. Kita itu bukan siapa-siapa, tapi kalau kita gantungin sama yang maha punya, ya itu hasilnya. Maka kita ngerjain dengan excellent gitu, ternyata wah gila ya, hasilnya jauh di luar ekspektasi yang aku pengen gapai. Walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak tercapai. Aku pengen beli mobil pintunya 2, belum tercapai. Mungkin suatu saat. Tapi kayak hal-hal kecil yang aku cuman pikirkan sampai situ, ternyata diberikan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita bersyukur pada saat sekarang gitu. Jadi setiap saat kita sebenarnya terkagum-kagum atas kehidupan kalau kita bersyukur ya, melihat semuanya dari sisi positif. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, makanya kita harus selalu bersyukur, sikap positif kan ya, walaupun di tengah-tengah banyaknya gejolak
ekonomi naik turun gitu kan. Apalagi yang main saham, wah. Iya, yang main saham gila sih. Berani banget. Gitu sih. Jadi intinya ketika kita bersyukur pasti bakalan dikasih lebih. Ya, ada sesuatu yang dikasih lebih. jalan juga. Oke. Misalkan Rizky mungkin ya sekarang belum bisa nonton NCT gitu ya secara live. Mungkin coming soon gitu ya, bisa lah. Intinya tetap berjuang gitu kan. Oh iya, ngomongin untuk Dora Yakinnya sekarang masih ada atau? Oh iya, belum cerita ya tutupnya ya. Jadi karena mungkin di sini butuh modal juga kan. Terus aku nggak bisa orangnya tuh mungkin orang beda-beda. Cuman kalau aku pribadi nggak bisa nyabang ke dua fokus. Ada di Purwokerto, ada di sini. Ya udahlah, yang di Purwokerto aku harus tutup. Walaupun sampai sekarang ada yang WA, Mas Dorayaki buka nggak ada yang di DM Instagram Dorayaki, Mas Dorayaki di mana ya sekarang? Sampai sekarang loh. Wow. Se-excited itu mungkin suatu saat aku bakal buka lagi kalau toko ini udah benar-benar bagus dan manajemen dengan baik. Oh ya, satu hal, kalau kita mau ngelakuin apapun, kita harus punya tujuan yang mulia. Ini aku dapat sih dari beberapa referensi dan dari omku juga. Kita berbisnis bukan cuman pengen dapat uang dan memenuhi kebutuhan pribadi. Itu basically banget. Itu basically semua orang seperti itu. Tapi kalau kita punya, oh ya, aku bangun bisnis bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa bisa buat makan satu keluarga. Beberapa pegawai punya keluarga, bisa memberkati orang, bisa buat nyumbang, bisa buat ini. Dan tujuan mulia itu yang akan selalu seperti mengcover kehidupan kita. Oke, berarti aku berarti nih ngerjain ini, hidup aku berarti. Bukan cuma buat aku doang. This is for, ini bukan buat orang gitu. Ketika orang makan produk ini dengan wah enak ya, produknya berkualitas gitu kan, itu orang seneng gitu. Itu orang seneng dan merasa tidak dikecewakan. Nah itu tujuan mulia menurut aku. Bukan cuma jual putus. Itu bukan seorang bisnismen sebenarnya. Gitu sih. Gila sih, kita kayak siraman rohani Keren banget. Iya sih, kita berarti kita siaran niatnya harus mau nyenengin orang gitu ya Ki ya. Gak cuma kerja doang, bener ya. Kami ingin membahagiakan kalian pendengar di luar sana ya. Oke, tenang ya kan. Ada siapa nih? Sukses terus buat Mas Andre-nya. Vicky, Matematika Unsud. Kenal? Kenal. Kok kenal? Baru pulang terus dengerin Top FM. Ada Mas Andre inspiratif. Oke, untuk Vicky mungkin bisa ya ikut giveaway di Facebook kita ya, Top FM 951 Bumi Ayu. Untuk komentar terinspiratif akan kita kasih hadiah giveaway dari Mas Andre. Snack dari Toko Harum, ini the best banget. Serius, lihat ya. Nanti kita mau lihat. Atau mungkin ini renyah banget serius. Mau lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Iya, mau lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Yang penting terinspiratif ya Ki ya. Iya. Biasanya gampang lah ya, orang kemarin yang ambiar aja semuanya ambiar ya kan. Iya, ternyata banyak pendengar kita ya. Terus di Top FM Mania di grup WhatsApp juga rame banget. Thank you udah dengerin kita. Jangan lupa kalau ada acara beli jajannya di Toko Harum ya. Oke. Siap. Iya. Alamatnya di mana? Jalan Diponegoro nomor 344 Kaliarang Bumi Ayu. Oke. Tinggal ke Kaliarang aja, nanya toko Harum. Toko Harum di mana pasti udah banyak yang tahu. Websitenya juga udah ada ya berarti ya. Ada, ini baru sebulan aku garap sih. Gitu. Serius. Nih snack seniat itu gila nggak sih? Udah. Oke. Kan biasanya kalau misal kita yang mungkin cuma biasa ya udah jual-jual aja ya kan. Nggak sampai seribet itu. Itu website shop itu ribet tau. Iya emang. Ribet banget. Itu untuk web sendiri tuh ngerjain sendiri atau ada yang bantuin juga? Ada adminnya atau gimana? Jadi awal-awal aku ngerjain sendiri tapi karena emang banyak banget kerjaan, 1 bulan ini dikerjain temanku di Purwokerto gitu. Jadi ya udah, ternyata hasilnya bagus gitu. Mungkin kalian bisa akses ya di harumsnack.com. Belum semua produk di-upload, tapi itu memang butuh waktu banget buat ngerjain itu. Iya, bisa langsung dicek aja ya kan, silahkan. Oh ya nih Rizky bingung untuk produk-produk kayak gini itu buatan sendiri atau ambil juga dari reseller mungkin? Jadi untuk snack, kalau untuk snack 95% itu
dari home industry yang di sekitar Bumiayu, dan juga ada dari sales atau dari luar kota gitu kan, dari pabrik masuk ke toko. Makanya sebenarnya untuk yang bal-balannya itu grosirnya harganya murah, pasti murah gitu. Mungkin ada yang lebih murah, tapi aku membilang itu sebenarnya murah karena murah lah itu. Coba cek aja lah sendiri lah. Karena sudah ada yang beberapa dari pabrik langsung, dari home industry ya kan. Nah ini salah satunya membantu home industry untuk berkembang juga di Bumiayu ini gitu kan. Kadang-kadang kendala juga kan, cuman titip toko tapi kurang laku mungkin kan. Nah aku titip di toko, keunggulannya harganya cuma aku ambil range sedikit, lempar lagi ke orang, plus aku packing jadi kayak gini, aku masukin website dan online. Jadi itu mungkin membantu banget buat partner-partner aku yang home industry gitu ya. Jadi nggak sukses sendirian ya? Iya, emang harus kolaborasi sih ya di zaman kayak gini. Kalau misalkan kalau Mas Andre berarti kan udah lama banget ya yang namanya bisnis. Berarti kan udah ya minimal ada riset lah ya. Nah, kalau sepanjang Mas Andre mengembangkan Toko Harum ini, riset apa aja nih Mas Andre yang udah pernah dilakuin? Mungkin kayaknya yang beli di toko aku kayaknya banyak anak muda deh, karena kayaknya kesem-sem sama aku gitu mungkin. Atau gimana mungkin riset yang udah pernah Mas Andre lakuin? Sebenarnya sih mungkin kalau dari segi bisnis aku pengalamannya masih kecil banget lah teman-teman. Banyak banget dari sana. Kalau sudut pandang aku tuh ya Tung Desa Waringin, terus kayak banyak banget Mario Teguh itu kan. Mary Riana itu motivator yang bagus, yang udah di bisnis udah bagus banget. Tapi kalau dari aku pribadi pengalaman riset, kalau ya itu setiap produk itu ada segmen pasarnya sendiri, kita bisa nargetin. Kalau aku bikinnya lingkaran-lingkaran gitu, lingkaran. Yang makan snack siapa? Manusia kan. Terus yang bisa beli snack siapa? Mungkin orang yang menengah ke bawah. Kita mau target pasar apa nih? Menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Itu harus ada targetnya. Terus yang sering ke toko itu siapa? Ibu-ibu rumah tangga. Kalau aku riset, karena buat snack gitu kan. Mungkin ibu-ibu suka sama snacknya. Ibu-ibu yang sudah berkeluarga gitu kan, yang belinya banyak gitu kan. Jadi itu segmen pasar snack dari snack di bumi itu ibu-ibu gitu. Bapak-bapak jarang banget beli karena dia lebih kerja gitu. Iya, lebih sering dijajanin sama ibu-ibunya juga kan ya di rumah. Jadi kalau buat kalian punya produk, kalian harus nyari itu. Misal contoh, aku jualan mic nih. Mic siapa sih yang bisa pakai gitu kan? Yang bisa pakai ya manusia pertama kan, dari bundaran besar nih. Kita mulai bundaran kecil lagi. Bundaran kecil itu contoh yang pakai mic itu siapa? Penyiar, penyanyi, atau studio dan sebagainya. Gitu. Terus kita mau targetin pasar di mana? Di daerah mana gitu. Oh di daerah Jakarta, ya kita harus sama spesifik gitu. Benar spesifik. Makanya ketika kita tembakan atau kemana kita benar-benar masuk ke target yang kita mau sasarin gitu. Oke, tadi waktu aku bikin story WhatsApp juga rata-rata tuh komennya, ih ini apa yang di Toko Harum? Wah, kok baru tahu gitu ya ternyata. Tapi kalau Mas Andre emang sering ya berarti stay di toko gitu? Iya, untuk saat ini aku sering banget di toko sih. Hampir setiap hari malah. Kalau Toko Harum berarti nerima kayak produk-produk lokal nggak sih? Kayak semisal Rizky nih punya produk jajan apa gitu, terus mau supply di Toko Harum gitu, berarti bisa juga? Bisa. Langsung ketemu aku aja gitu, karena aku stay di sana juga sih. Tapi harus ada kriterianya yang terima gitu kan. Yang jelas aku cicipin dulu enak apa nggak kan. Kalau nggak enak masa aku mau jual ke benar-benar berarti ini benar-benar seleksi kayak, gitulah gitu. Oke. Ngomongin soal itu juga, tahu nggak produk rumput laut yang namanya Tai Kai Noi? Dokumenternya. Oh iya aku tahu. Aku nggak tahu. Nah itu pun, wah Rizky lihat dokumenternya.
parah sih. Itu emang perjuangan dari nol kan. Gimana aku nggak lihat Ki. Harus nonton. Iya. Spoiler dulu kenapa sih? SMA kalau nggak salah dia itu sering bolos tapi untuk itu bisnis tadinya dia juga bisnis Kacang. iya tadinya kacang. Nah terus sama kayak Mas ini kayaknya udah omsetnya banyak terus buka cabang tapi ternyata ada kendala dan lain-lain, bangkrut tuh. Tapi habis itu dia nyari yang lain lagi, terus akhirnya kalau nggak salah dia makan rumput laut terus rasanya enak, terus jadi dia nyoba gimana sih supaya jadi enak. Awalnya gagal tapi setelah berpuluh-puluh kali gagal itu akhirnya berhasil dan itu rasanya enak, terus dijual juga di dulu 7-Eleven. Nah itu pas mau jual pun terkendala ternyata. Terkendala harus, apa tuh? Produknya harus dikemas, packingnya harus bagus dan lain-lain. Harus soalnya awet mau juga itu ya. kan. Nah itu sempat nyampe lembur berapa hari dan pas mau dikirim pun sempat ditolak kan ya? Dicek ya. Kalau nggak salah ini aku inget-inget. Itu udah berapa ribu pack. Nyampe situ hampir ditolak gara-gara telat pengirimannya. Tapi habis itu karena kebaikan dari situnya akhirnya diterima dan sekarang dia produknya udah melalang buana di Indonesia juga udah. Meski sering beli itu. Yang kayak di Alfa Indo suka ada nggak sih yang dibungkusin itu? Rumput laut. Oh itu astaga iya. Harus lihat sih itu benar-benar motivasi aku juga, salah satu di bidang bisnis waktu SMA itu. Wah gila ya, aku pengen jadi gini, itu salah satu. SMA udah lihat dokumenter itu. Punya tujuan gitu, pengen seperti apa. SMA kalau nggak salah dulu. Soalnya itu juga udah ditinggal sama orang tuanya gara-gara numpuk utang banyak banget kan. Betul. Nah itu terus yang berhasil tuh gara-gara pamannya kalau nggak salah kecelakaan dan dia butuh uang, akhirnya termotivasi juga buat itu. Wah gila sih, wajib nonton. Kok mirip Mas Andre? Iya emang Mas Andre terus diputusin, temannya pada nggak ada juga kan. Terus terlibat sama pamannya juga kan, meski pamannya nggak kecelakaan loh. Iya pas dia di titik terendah itu diputusin juga. Oke. Tapi mungkin dia itu deep banget memang, itu orang satu Thailand kalau nggak salah ya. Orang Thailand itu deep banget. Dia makanya bersyukur aku tuh cuma segini, itu udah jauh lebih deep. Kalau dia bisa bangkit, kenapa aku nggak bisa bangkit gitu loh kan? Iya. Yang ngerasa lagi terpuruk bisa cek videonya ya kan? Betul. Iya. Udah difilmin juga soalnya. Barangkali itu bisa bangkitin semangat ya, buat terus ningkatin penjualan produknya gitu. Oke. Dan sebenarnya kita break dulu. Oh iya, kita kok nggak kerasa tiba-tiba harus setengah jam. Iya, kalau terlalu enjoy itu kadang waktu berjalan begitu cepat. Iya, jadi momen. Ya udah deh, masih ada segmen berikutnya, kayaknya satu segmen lagi.